أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masyarakat muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimallahu taala, dan kita masih di pembahasan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan mencintai selain Allah, atau secara umumnya lebih berbicara terkait dengan al-mahabbah, yaitu bentuk kecintaan, karena nanti lebih di situ sebetulnya judul atau tema kaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada dari sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah yang dicintai sebagai tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Nah, di mana Masyaallah di pertemuan pertama sudah kita sampaikan hal ini, yang dimana kemarin kita sampaikan adanya 3 atau sampai 4 pembahasan, dan kalau tidak salah kita baru mengkaji 2, baru kita mengkaji 2 poin terkait dengan materi ini atau tema ini. Yang pertama, kita kemarin sudah mengkaji, nanti bisa merujuk di kajian sebelumnya di YouTube, Majelis Taklim Al-Athar, juga bisa di YouTube Markas Dakwah Media, Insya Allah ada kajian sebelumnya, nanti bisa kita ulang untuk kalau ingin menyambungkan dengan materi kita di malam hari ini. Kita telah mengkaji 2 hal, secara umum mungkin kita akan bicarakan terkait al-mahabbah, terkait dengan al-mahabbah, dan dimana sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, insya Allah kita di dalam kitab Fathul Majid ini sudah masuk terkait dengan amalan hati yang untuk kita waspadai agar jangan terjerumus kepada kesyirikan, karena nanti di dalam kesyirikan itu termasuk poin besar juga ada kaitannya hubungan dengan hati, kaitan hubungan dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar nanti ditinjau dari amaliyah dohiriyah, amaliyah dohir atau nyatanya, tapi juga bisa keterkaitan tentang masalah hati, yang diantaranya dibahas pertama tentang al-mahabbah, kecintaan, yang ketika seorang adanya kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan terjerumus kepada kesyirikan, dimana kemarin bentuknya ada 2 mahabbah yang akan membawa kepada kesyirikan. Apa itu? Yang mahabbah, kecintaan yang sampai dirumuskan kepada kesyirikan disebabkan karena adanya 2 hal. Yang pertama, at-ta'dzim, pengagungan. Karena kadang seorang itu terjerumus kepada yang dicintai karena adanya bentuk pengagungan, mengagungkan, Jadi yang pertama at-ta'dzim, kemudian yang kedua ad-dhillu, ketundukan. Sebetulnya kalau kecintaannya nggak ada 2 hal ini,
kan nggak ada masalah, tidak ada pengagungan. Tapi kalau kecintaan yang adanya pengagungan, nah itu akan terjerumus kepada kecintaan yang salah. Kemudian juga adzillu, ya, yaitu ketundukan. Nah, di mana ketika ini diberikan kepada Allah benar, tapi kalau diberikan kepada selain Allah maka akan terjerumus kepada kesalahan. Nah, kemarin kita telah mengkaji terkait dengan mahabbah, itu terkait dengan dua hal, ya. Yang pertama, ahamiyatu al-mahabbah, ya, urgensi cinta. Jadi cinta itu adalah kecenderungan seseorang kepada sesuatu, ya, muyulah, ya, bahasa mudahnya cinta itu adalah muyulah, kecenderungan, kesukaan, itu ya, maka disebut sebagai muyulah, ya, adanya kecondongan atau kecenderungan, ya. Nah, maka di mana itu akan bisa diberikan oleh seseorang kepada Allah dan kepada selain Allah, ya. Maka sebagaimana penjelasan kita di pertemuan yang lalu, kecintaan yang adanya takdim dan dhillu kepada selain Allah itu akan mempengaruhi tauhid, itu pun sesuai dengan sejauh mana atau sedalam mana kecintaan dia. Jadi kalau kecintaannya semakin dalam kepada selain Allah yang disertai dengan at-ta'dzim wa dhillu, maka apa? Akan semakin mengurangi kualitas tauhidnya, ya, akan mengurangi daripada kualitas tauhidnya, sehingga sangat memiliki pengaruh penting cinta itu untuk kepada benarnya tauhid seseorang atau salahnya daripada tauhid seseorang. Yang ketika diberikan kepada Allah adanya at-ta'dzim, ad-dhillu, benar. Tapi yang akan menjadi masalah kalau diberikan kepada selain Allah yang adanya at-ta'dzim dan ad-dhillu juga, adanya pengagungan dan ketundukan. Kemudian yang kedua, kita telah mengkaji alamatul mahabbah. Ada berapa kemarin? Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim. Tanda, ya, seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ya. Yaitu apa? Adillatun 'alal mu'minin. Dia rendah hati, cinta, senang dengan orang-orang mukmin. Yang kedua, aizzatin 'alal kafirin. Ya, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, pendirian yang kuat, keyakinan yang kokoh, ya, bagaimana ketika bersikap dengan orang-orang kafir, ya, yujahiduna fisabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan para pencela yang akan mencela dia ketika dia berada di atas kebenaran. Ya, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan para pencela yang akan mencela dia ketika dia di atas kebenaran. Karena kan akan kadang banyak terjadi, ya, ketika kita berada di atas kebenaran, para pencela itu akan banyak, dan itu pun sudah ditemui atau didapatkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah dijuluki sebagai asobi. Ya, asobi itu artinya adalah yang keluar dari nenek moyang. Dijuluki sebagai sahir, ya, pensihir. Dijuluki sebagai mashur, yang tersihir, ya, dijuluki sebagai majnun, yang gila, gitu ya. Rasul dijuluki sebagai kahin, dukun, tukang ramal, dan seterusnya, istilahnya begitu. Ya, artinya itu adalah satu bentuk pencelaan. Ya. Kemudian kita akan mengkaji di malam hari ini adalah poin yang ketiga, ya, yaitu amalan
yang dapat mendatangkan cintanya Allah. Ya, al-amalu ila hubbillah. Al-amalu ila hubbillah. Amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita untuk mencintai Allah, atau amalan-amalan yang dengan amalan-amalan ini maka Allah akan turunkan cintanya kepada kita. Ya. Di sini disebutkan, di mana menukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 10 amalan yang bisa dilakukan untuk mencari atau mendapatkan cintanya Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya, ya, atau membaca Al-Quran dengan tadabbur. Satu, ini yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ahaduha qiraatul Qur'ani bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Katadabburil kitab alladhi yahfaduhu al-abdu wa yasrahuhu liyatafahhama murada sahibihi minhu. Nah, di sini dikatakan seperti itu ya. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum, ya, yaitu tadabbur dan tafahum, artinya sampai pada tingkat mentadaburi dan memahami lima'anihi, ya, terkait dengan makna-maknanya. Wa ma urida bihi, ya, artinya apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, jadi kita untuk memahami ayat itu tidak boleh kecuali sesuai dengan keinginan Allah. Ya, maka diantaranya apa? Adab dan kaidahnya agar kita tetap bahwa ayat itu penjelasannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita melihat penjelasannya Rasul, gitu ya. Karena Rasul nggak mungkin menjelaskan yang berbeda dengan keinginan Allah. Di mana kita untuk mengerti penjelasan dijelaskan oleh murid-murid Rasul, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi, ya. Atau kita ingin pada taraf ini kita nggak menemukan, maka boleh untuk tingkat berikutnya muridnya sahabat yaitu tabiin dan muridnya tabiin yaitu tabiut tabiin, ya. Adapun untuk setelahnya, insya Allah mayoritas berbicara tentang hal-hal yang terkinian lah, maksudnya begitu ya. Ketika muncul perkara-perkara yang baru, maka Imam Syafi'i itu kan begitu beliau, amantu billahi wa ma jaa anillahi ala muradillah. Imam Syafi'i mengatakan begitu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, kepada saya, ala muradillah, Allah, gitu ya, keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Wa ma urida bihi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita untuk mentadaburi Al-Quran dan untuk memahami Al-Quran. Kitab alladhi yahfaduhul abdu wa yasrahuhu, seperti ya tadaburnya seseorang, ya, ketika dia menghafal kitab, ya. Jadi adanya kitab yang sedang dia pelajari, sedang dia hafalkan, ya, sehingga sampai di mana orang tersebut itu untuk memahami, gitu kan? Yang artinya kan kita dalam hidup gak pingin toh kesia-siaan, gitu ya. Artinya untuk
apa kita mengkaji sesuatu kalau nggak paham? Di antaranya bentuk kemujizatan Al-Quran. Para ulama mengatakan apa? Al-Quran itu akan tetap kita baca meskipun kita tidak paham, dan enak dan tentram dan nyaman, gitu loh. Ya, cobalah kitab apa yang ketika kita membacanya nggak paham dan untuk kita baca terus, nggak ada kan, kecuali Al-Quran, gitu ya, kecuali Al-Quran. Orang aneh, contoh apa namanya, novel bahasa Inggris, terus berarti nggak sampai, enggak, ya Allah, ini sudah dibaca berapa lama? Setahun nggak paham, gitu kan? Ya, buang-buang waktu istilahnya kan, gitu ya. Adanya satu kesia-siaan. Yang begitu juga artinya apa? Ketika kita mendalami Al-Quran, kita untuk memahami isinya, kita untuk ngerti isi daripada Al-Quran, meskipun tadi di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran, meskipun kita tidak mengerti artinya ketika ayat-ayat yang kita baca, kita tetap untuk membacanya, dan itu membuat kita nyaman ketika membacanya. Itu Al-Quran, ya, yang menjadikan beda untuk kitab-kitab yang lain. Orang pasti sudah bosen baca kitab yang dia nggak paham, itu. Nah, jadi artinya apa? Ketika seorang mempelajari satu kitab, untuk dia pelajari, dia baca, dia hafalkan, pasti karena dia memahami isinya, ya kan, seperti itu. Jadi sampai pada taraf itu kita untuk mempelajari Al-Quran, liyatafahhama murada sahibihi minhu. Jadi artinya apa? Untuk agar kita memahami isi di dalam kitab yang sedang kita pelajari. Maka begitu juga apa? Untuk Al-Quran yang kaji, kita baca, bagaimana kita bisa untuk memahami akan isinya, yang nanti sampai pada taraf itu apa? Tadabbur, kita untuk merenungi, gitu kan? Masya Allah. Di antaranya kita mendapati Imam Ibnu Taimiyah, termasuk beliau adalah orang menyesal karena apa? Banyak kata beliau waktu-waktu yang terlewatkan tidak mentadaburi Al-Quran. Itu ketemu pada waktu kapan? Pada waktu ketika beliau di penjara. Insya Allah ya. Ulama, ustadz, kiai, ulama nggak ada problem, mau dibebaskan di luar, di dalam penjara, kondisi solid, tetap kondisi produktif, kecuali dihalangi nggak boleh produktif, gitu ya. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ketika awal-awal beliau di penjara karena berpegang teguh kepada tauhid, kepada akidah, kepada yang sampai harus beliau kemudian masuk ke sel penjara, artinya ya, dimana apa? Ketika beliau masih dibolehkan untuk membawa buku dan pena, waktunya habis untuk nulis. Tapi ketika sudah di stop, dirampas penanya, dirampas bukunya, ya, karena kan mereka ad-dhalimun yang beliau ini ditangkap biar gak produktif, malah lebih produktif. Kalau di luar mungkin satu buku bisa mengeluarkan cuma satu kitab, di penjara 2 kitab. Loh, karena nggak kemana-mana, boleh terus. Waktunya tahu-tahu adzan sholat zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu ya, tahu-tahu masa disalnya selesai. Itu orang alim, nggak masalah, gitu kan. Nah, artinya apa? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ketika beliau di penjara yang sudah tidak boleh memegang pena dan buku, terus tetap boleh, gitu kan. Ini kan sadis banget, kalau Al-Quran aja nggak boleh juga, gitu kan ya. Yang menjadikan kamu begini kan Al-Quran, ya berarti Al-Quran kebenaran, berarti sampean memenjarakan orang yang benar, gitu kan ya. Yang ketika mungkin Al-Qurannya dirampas juga, sampean itu jadi begini kan gara-gara memahami isi Al-Quran toh, gitu kan. Jadi kalau Anda ingin mendapati untuk banyaknya orang-orang yang menurut mereka orang yang jahat, berarti apa? Hapus Al-Quran dari bumi kita, artinya kan gitu
Ya karena kita tidak ada lain kecuali memahami Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Artinya kan sebetulnya seperti itu. Tapi apa? Di mana beliau masih boleh untuk memegang Al-Quran. Jadi apa? Ya sudah, interaksi terus dengan Al-Quran. Riwayat mengatakan apa? Kisah yang menyebutkan tentang kisah beliau disebutkan oleh salah satu murid beliau. Yaitu apa? Sampai di mana setiap 10 hari beliau khatam Al-Quran. 10 hari khatam Al-Quran. Dan ini adalah di penjaranya beliau sampai mendekati ajal akhir beliau. Gitu ya. Itu disebutkan beliau khatam hampir 81 kali selama di sel penjara. Gitu ya. Yang kemudian apa? Beliau mengungkapkan, sungguh ketika saya berinteraksi dengan Al-Quran, ternyata betapa banyak makna-makna Al-Quran yang saya temukan, dan itu tidak sempat beliau tulis. Gitu kan? Jadi yang kemudian beliau mengatakan, sungguh bahwa aku menyesali kenapa seumur hidupku kemarin, gitu kan, ketika mungkin berada di luar, bebas, tidak berada di penjara, tidak banyak berinteraksi untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Beliau kan banyak tentang masalah akidah, ya. Maka Masya Allah, cerdasan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika muncul aliran-aliran sesat, itu langsung beliau bantah. Munculnya aliran langsung beliau bantah. Itu nggak gampang, ya kan? Nggak gampang. Ya, kita untuk persoalan yang masih umum saja, untuk mendebat, ya, artis membuka cadar di media, coba para masih belum cepat memberikan bantahan, cepat memberikan kajiannya secara ilmiah, syar'inya bagaimana, artinya kan begitu, ya kan? Ini untuk perkara yang persoalan membuka cadar terkait dengan kaitan dengan akidah yang timpang, itu nggak mudah untuk memberikan bantahan-bantahannya. Itu dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa beliau puluhan jilid, Majmu' Fatawa Al-Kubra Imam Ibnu Taimiyah. Tapi apa? Dengan tulisan beliau yang banyak, beliau masih nyesel. Kenapa? Karena tidak lebih banyak untuk mentadaburi Al-Quran. Beliau baru sadar ketika membaca Al-Quran yang setiap hari bisa dengan Al-Quran. Tidak ada yang lain yang bisa untuk dibaca, yang bisa untuk diinteraksi oleh Al-Quran, gitu ya. Yang dimana Pak disampaikan oleh para teman atau murid Imam yang mengatakan bahwa di yang ke-81 beliau menghatamkan Al-Quran itu baru sampai surat Al-Qamar, ya, baru disambung oleh para sahabatnya dan muridnya ke Anas, yang sehingga kemudian Imam Ibnu Taimiyah selama di penjara 81 kali menghatamkan Al-Quran. Coba itu terulang-ulang, sehingga apa? Beliau mendapati inspirasi atau ilmu baru terkait ayat-ayat Al-Quran yang karena terus diulang-ulang dibaca. Tapi apa? Keterbatasan isi yang beliau tidak bisa tuangkan di dalam kitab, gitu ya. Luar biasa. Orang cerdas, ulama, alim itu begitu, gitu kan? Ya kita nggak di penjara, ya nggak ada tulisannya juga, gitu ya. Nah, jadi seyogianya cobalah kita untuk, meskipun itu mungkin kita di bidang apa, bisa memberikan manfaat untuk orang lain, nggak mesti artinya ilmu apa. Kalau itu nanti bisa dikaitkan dengan bisa dikaitkan dengan ilmu syar'i, pengalaman kita ternyata dalam ayat ini, dalam hadis ini. Pula padahal bebas terus, gitu kan, mana terus, ya, bisa kemana-mana, tapi tulisan satu tidak tercetak, gitu kan. Ya jangankan untuk tercetak, tulisannya aja nggak ada, gitu kan, bagaimana mau dicetak. Nah ini jadi Masya Allah, ya, dimana pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Sampai Imam Ibnu Taimiyah ada penyesalan terkait dengan mentadaburi Al-Quran, karena beliau belum sempat untuk mendalami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ala umur diturunkan kepada kita 3 hal, ya, untuk 3 hal, ya.
Itu. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatihi. Allah mengatakan Al-Quran diturunkan kepada kita itu untuk 3 hal. Yang pertama at-ta'abbud bitilawatihi, untuk agar ketika kita membacanya untuk menjadi ibadah bagi kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tafhum limihi, untuk agar kita memahami akan maknanya. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bihi, agar dimana Pak kita mengamalkan isinya. Nah, jadi apa? Ketika kita mengkaji Al-Quran, kemudian kita memahami isi Al-Quran, memahami akan tafsir Al-Quran, begitu juga kita untuk berusaha mentadaburi isi Al-Quran, maka inilah wasilah yang dapat mengantarkan kita untuk datangnya cinta Allah kepada kita, ya. Atau juga artinya adalah amalan yang dengan ini maka akan timbulnya pada diri kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, ya, untuk mendatangkan cinta Allah. Banyak amalan sunnah, jangan kita keliru, jangan kita keblinger, ya, dimana untuk yang wajib enggak, itu kan mengedepankan yang sunnah. Bahkan kadang terjadi, ya, juga bukan mengedepankan yang sunnah, mengedepankan yang enggak sunnah, mengalahkan yang wajib, ya. Cobalah nek genduren, ya, kapan habis isya, ya gitu ya, yasinan habis isya, oh masya Allah, ya, rajin banget habis isya, habis isya gitu kan, udah di sana. Loh, ini sholat isya kapan, gitu kan? Nah itu, ya, ini berarti lebih keblinger lagi gitu loh, ya. Artinya untuk menghidupkan sunnah itu adalah ba'dal fardhah, ya. Redaksi Arabnya begini: Atsani at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid, fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'dal mahabbah, ya. At-taqarrub ila Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah ba'dal faraid, setelah amalan wajib, ya. Setelah amal wajib selesai, gitu ya. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyah, ya, ba'dal mahabbah, karena dengan amalan sunnah itu dapat mengantarkan kepada derajat, ya, cintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah cinta. Masya Allah. Jadi setelah cinta, ya, artinya kita suka dengan Allah, kita cinta dengan Allah, yang ditambah dengan amalan sunnah kita, maka itu akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, akan semakin datangnya kecintaan Allah kepada kita, keridhaan Allah kepada kita. Kita mendapati hadisnya kan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu kan, wa ma taqarraba ilayya abdi bin hatta uhibbahu. Tidak ketika yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtu sam'ahu yasma'u biha, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka apa? Ya, pendengarannya adalah arahanku, penglihatannya itu adalah arahanku, ya, gerak tangannya adalah arahanku, ya, langkah kakinya itu adalah arahanku, kata Allah seperti itu, ya. Maka diantaranya apa? Ini juga sebagai wasilah untuk mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, ya. Kenapa? Dengan amalan sunnah itu mengantarkan seorang kepada keistiqomahan. Kenapa? Anggota badannya arahannya dibimbing dengan Allah loh, gitu kan? Sudah nggak akan mengarahkan kepada yang salah, penglihatannya nggak akan melihat yang salah, pendengarannya nggak akan melihat mendengar yang salah, tangannya tidak akan digerakkan kepada yang salah, kakinya tidak akan dilangkahkan kepada yang salah, gitu ya. Jadi ketika memperbanyak amalan sunnah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah, ya, untuk amalan yang dapat menurunkan cintanya Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah.
selalu berzikir kepada Allah. Arabnya dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali. Ya, fanasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadza dzikri. Seperti ini bunyinya, dawamu dzikrihi, terus-menerus kita untuk berzikir kepada Allah ala kulli halin, untuk di setiap kondisi kita. Itu ya, untuk di setiap kondisi kita. Ya. Bilisani wal qalbi, baik itu dengan lisan kita ataupun dengan hati kita, wal amali wal hal, ketika yang kemudian kita untuk di setiap kondisi amal kita, setiap kondisi kita. Fanasibuhu minal mahabbah, bagian dia dari cintanya Allah yang akan Allah turunkan kepada mereka itu atau kepadanya itu, ala qadri nasibihi min hadzal dzikri, sesuai dengan sejauh mana kemaksimalan zikirnya dia kepada Allah. Artinya semakin maksimalnya zikir kita kepada Allah, maka akan semakin banyaknya ya maksimalnya cintanya Allah kepada kita. Ya, ada seorang sahabat ya yang menyebutkan ini, disebutkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam An-Nasa'i, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kathurat. Ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini begitu banyak amalan yang harus kita kerjakan. Ada baca Quran, ada sholat malam, ada sedekah, ada nolong orang, ada thalabul ilmi, ada bayar zakat dan seterusnya. Banyak ya. Dullani ala amalin atasabbasu fiha, dan tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang ketika aku kerjakan engkau perintahkan aku untuk menjaga amalan itu. Maka apa kata Rasulullah? La yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Ya, dari amalan yang banyak ini hendaklah yang kamu lakukan, dan ini aku pesankan kata Rasulullah kepada sahabat ini, untuk selalu lisanmu basah dalam berzikir kepada Allah. La yazalu lisanaka rotban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, termasuk nanti di awal Dzulhijjah adanya sunnah untuk memperbanyak zikrullah, yang para ulama nanti menjelaskan baik itu zikir mutlak atau zikir muqayyad. Ya, zikir mutlak itu zikir yang tidak terikat dengan kondisi, gitu ya, yang tidak terikat dengan kondisi. Ya, artinya apa? Lafaz zikir yang untuk bisa kita perbanyak ketika masuk di 1 Dzulhijjah. Ya kapan saja kita di jalan di mana mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, kalimat-kalimat zikir, artinya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah muqayyad. Zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan kondisi, dengan waktu, dengan dalil. Ya, nah ini nanti yang akan dilakukan di tanggal 10 atau malam ketika masuk 10 Dzulhijjah. Ya, berarti yaumun nahri. Ya, jadi ketika malamnya besoknya itu sudah Id. Nah, yang terkait dengan zikir di sini artinya adalah takbiran nanti sampai ayamut tasyrik setelah asar. Ya. Maka boleh anak-anak itu kalau mau takbiran pakai beduk Idul Adha lama waktunya, bukan Idul Fitri. Kadang-kadang Idul Fitri pinginnya takbiran terus gitu ya. Karena kalau Idul Fitri khotib naik mimbar selesai, gitu kan, takbiran itu sudah selesai, zikir takbiran itu sudah selesai. Tapi kalau Idul Adha sampai waktu asar. Bahkan nanti diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan boleh bagi kita untuk bertakbir setelah sholat wajib, gitu ya, yang untuk dilafadzkan. Ya, dan diantaranya nanti adanya poin begini juga, masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah.
Zikir itu, takbiran itu bukan dipimpin, tapi bareng-bareng. Kadang-kadang yang terjadi kan, yang megang mic dulu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah baru jamaah. Enggak, terus, jangan berhenti. Karena enggak untuk dipimpin, bukan. Gitu ya, bukan untuk dipimpin, tapi bareng-bareng terus. Ada yang megang mic, nggak apa-apa. Masa mau megang mic semua? Ya repot panitia, gitu kan? Ya, meskipun yang satu pegang mic, yang mungkin 2 orang pegang mic, yang lain enggak, ya wis terus takbiran sampai khotib nanti naik mimbar. Yang kalau Idul Adha nanti dilanjut sampai Ayyamut Tasyrik. Ya, sebagian para ulama menyebutkan dilakukan zikir takbiran itu setelah sholat sunnah baru boleh. Dan untuk sholat yang sirriyah, maka takbirannya juga jahriyah. Ya, maka nanti kalau ada apa namanya setelah sholat kok imamnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh bidah, enggak, insya Allah boleh. Sebagian para ulama membolehkan untuk dilakukan zikir setelah itu, yang sehingganya nanti berhentinya adalah, terakhirnya adalah waktu sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik, di hari yang ketiga. Maka diantaranya para ulama nanti mereka berselisih pendapat kapan waktu terakhirnya hari tasyrik. Apakah ba'da asar ataukah ketika matahari tenggelam, yang karenanya anjuran untuk memotong hewan kurban jangan dilakukan tanggal 13. Ya, meskipun bukan karena kaitannya angka sial ya, angka 13 angka sial ya. Ya, saya tadi mengkaji tentang akidah juga gitu kan, adanya orang yang berkeyakinan dengan memburukkan angka 13. Ada satu guru yang menanyakan, Ustaz, saya ngajar di SMP 13 katanya gitu, wis nggak apa-apa gitu kan ya, karena kan nggak ada itu hotel ya, kamar nomor 13 nggak ada ya, kemudian di pesawat itu kursi 13 nggak ada, karena takut kualat ya, takut apa namanya ya, takut gagal, takut nggak baik gitu ya, padahal nggak ada masalah. Nanti orang akhirnya takut juga punya anak banyak, takut punya anak di nomor 13 gitu. Kayak mana kelangkahinya gitu kan, aduh ya kan repot. Makanya itu bukan dari Islam. Itu Rasulullah wa alihi washabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu tadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang ketiga yang dapat melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dimana untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai diri sendiri ya, mendahulukan yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, mendahulukan yang dicintai oleh Allah ya, mendahulukan yang dicintai oleh Allah, termasuk kemarin ya sudah kita kaji juga itu terkait dengan bagaimana kita bisa untuk mendahului atau mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, kemudian tempat tinggal yang kita sukai, kemudian harta yang kita sukai lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu. Maka bagaimana kita bisa mendahului cinta Allah Subhanahu wa taala dari diri kita atau bahkan mungkin yang lain. Maka nanti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan runtutan tahqiqu sa'adah.
Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalami Thayyib, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dengan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu ada tahapan. Tahqiqu sa'adah. Ya, tahqiqu sa'adah. Tahqiqu sa'adah, tahqiqu as-sa'adati. Ini kan yang menjadi inceran kita, menjadi harapan kita, keinginan kita untuk mendapatkan sa'adah, ya, yaitu kebahagiaan. As-sa'adah, kebahagiaan. Bisa dilakukan dengan apa? Beliau menyebutkan tahapannya ini, ya. Istiqomah qalbi wal jawari. Ini aplikasinya agar kita mendapatkan tahqiqu sa'adah, kebahagiaan. Apa? Ini, lakukan ini. Istiqomatul qalbi wal jawari. Ya. Lakukanlah keistiqomahan hati dan anggota badan. Ya. Jadi hati yang tetap lurus di atas petunjuk Allah, yang kemudian jawarih badan kita juga untuk siap menjadi pelayan Allah, yang kita untuk terus menerus melayani apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, ini pasti kita akan mendapatkan sa'adah. Ya, istiqomatul qalbi wal jawari. Untuk mendapatkan ini bagaimana? Terus sambungkan juga. Caranya begini. Ada dua hal. Taqdimu mahabbatihi min jami'il mahabi. Taqdimu muhabbatihi. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita untuk agar mendapatkan keistiqomahan hati dan anggota badan, istiqomatul qalbi wal jawari? Beliau menyebutkan dengan dua cara. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib min Kalami At-Thayyib. Ya, ini yang pertama, taqdimu muhabbatihi min jami'il mahab. Bagaimana kita bisa untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah di semua bentuk yang kita cintai. Ya, kita mencintai orang tua kita, mencintai anak kita, mencintai harta kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai rumah kita, dan seterusnya. Tapi di mana Pak? Itu masih di bawah kecintaan kita kepada Allah. Konteksnya begitu. Taqdimu muhabbatihi, mendahulukan cinta kita kepada Allah, min jami'il mahab, dari semua. Jami' itu kan semua, jami'an, semua, jami'il mahab, ya. Kemudian yang kedua, ya, ta'zimu al-amri wan nahyi. Ta'zim, mengagungkan. Jadi perhatian dengan perintah dan larangan. Ya. Perhatikan mana yang perintah jalankan, mana yang larangan tinggalkan. Nah ini ya, runtutannya begitu ya. Kita untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan hidup, lakukan istiqomatul qalbi wal jawari. Istiqomahkan hati kita dan anggota badan kita dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kemudian caranya bagaimana? Taqdimu muhabbatihi, ya, min jami'il mahab. Kemudian yang kedua adalah ta'zimul amri wan nahyi. Bagaimana kita bisa mengagungkan atau memperhatikan, memuliakan
perintah dan larangan, yang berarti mana yang itu merupakan perintah, maka bagaimana kita mengupayakan untuk kita kerjakan, mana itu yang merupakan bentuk larangan, maka untuk kita tinggalkan. Nah, sebagaimana ini di poin kita, dahulukan yang dicintai oleh Allah, ya. Yang lain memang adanya bagian juga di hati kita untuk kita cintai, tapi tidak boleh melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan begitu. Itharu mahabihi ala mahabika inda ghalabatil hawa. Ya, yaitu mendahulukan cintamu kepada Allah, ya, ala mahabika, dari segala apa yang kamu cintai, inda ghalabatil hawa, ketika hawa nafsu itu bergejolak. Ya, jadi apa ya? Bukan hanya sekedar ketika dalam kondisi biasa, tapi ketika bergejolaknya pilihan, gitu loh. Yang artinya apa? Ketika dalam kondisi santai, kondisi biasa, nggak ada lain kecuali mendahulukan Allah. Tapi ketika ditemukan dua hal, ditumburkan ini mana dulu yang mau didahulukan? Sholat apa rapat? Ya, gitu kan? Sholat apa rapat? Ya, tidak untuk mendapatkan cinta Allah, ya rapat dulu. Sholat mah nanti, sholat nomor sekian. Ya, jadi artinya jatuhnya kekeliruan pada diri orang tersebut. Yang diuji itu kan ketika ditumburkan dua hal, gitu kan? Ditumburkannya dua hal, ya. Maka nanti kita mendapati sampai sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu posisinya lebih tinggi dari sabar ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak kira-kira? Sabar, ya, untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah derajatnya lebih tinggi dari sabar ketika mendapatkan musibah. Dan ada contohnya juga gitu istilahnya. Apa kira-kira? Karena sabar untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu adalah ikhtiari, adanya pilihan. Seperti Nabi Yusuf kan diuji, dimasukkan satu ruangan, kemudian adanya Imro'ah Aziz yang mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kan itu adanya ikhtiari, pilihan. Maksud kita bisa milih untuk mengikuti perempuan itu, bisa juga untuk menghilangkan, gitu kan. Dan ternyata Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan daripada wanita itu, gitu loh. Dan itu kan ujian berat loh. Istrinya menteri, nggak mungkin kalau istri menteri itu jelek, ya kan? Nggak mungkin. Ya, gubernur kok istrinya jelek, pasti cantik. Ustadz kok istrinya jelek, pasti cantik. Ya, oh GR juga nanti ya. Ya, ini permisalan, artinya penggambarannya untuk kita. Nggak mungkin, ya, istri menteri kok nggak cantik, artinya kan nggak gitu. Karena di situ dzatu jamalin wa mansabin, ya, karena memiliki kecantikan dan kedudukan, itu kan, memiliki kecantikan dan kedudukan, ya. Nah, itu luar biasa loh kan, ujian yang berat itu, ya kan, ya. Lawang kita aja mungkin yang diuji dengan yang nggak cantik aja masih kadang menarik juga, gitu ya. Makanya kadang kan kenapa faktor selingkuh itu terjadi, gitu kan? Yang padahal yang diselingkuhi itu tidak lebih cantik dari istri sahnya, wah, gitu kan? Ya, kadang kan terjadi begitu. Karena apa? Ya, yang bisa jadi pelayanan dari yang kemudian yang tidak sah itu bagus, gitu kan? Tapi yang istri sahnya suka bawel, suka ngambek, merengut, ya wes. Pengalaman nih Pak, ya janganlah, masuk kok kita selingkuh. Ya enggak dong, bukan pengalaman lah ya, pengalaman selingkuh. Ya, jadi artinya di mana bahwa terjadi hal-hal seperti itu, begitu ya.
Nah, ini nyambungkannya dari mana loh ini ya? Kalau sampai sini saya juga sampai bingung juga ini nyambungkannya tadi ya. Ya. Tadi kita ngomongin apa ini? Kok sampai sabar ya, sabar. Ya, sabar yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adanya ikhtiari, pilihan, kan gitu ya, pilihan. Sedangkan ketika musibah itu kan nggak ada pilihan, ya toh? Ya, seperti yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur, kan nggak ada pilihan. Kalau boleh milih, tentunya kan untuk tidak dimasukkan ke dalam sumur. Kondisinya sudah dimasukkan ke dalam sumur, ya berarti apa? Sabar untuk menerima kondisi karena dimasukkan ke dalam sumur, dipisahkan dari keluarganya. Yang sehingga apa? Kan nggak ada ikhtiari, nggak ada pilihan. Namanya itirori, ya itu sudah terjadinya memang untuk begitu. Ya maka sabar untuk kita menghadapi ketika adanya meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berat, ya. Dan di mana apa? Derajatnya lebih tinggi dari ketika kita bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. 6. Itu poin keempat. Kelima, merenungkan nama-nama Allah dan nama-nama Allah yang terindah. Ya, merenungkan nama-nama Allah yang terindah. Ya, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha. Ya. Yaitu mutala'atul qalbi li asma'ihi, mentelaah akan asma dan sifat Allah. Wa musyahadatuha wa ma'rifatuha, kita untuk mengkajinya, mempersaksikannya, dan kita untuk mengetahuinya terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita akan mengkaji asma dan sifat Allah yang bukan hanya sekedar menghitungnya, menghafalnya, tapi bagaimana Pak? Kita bisa memahami. Itu kan kita nanti mendapati hadis Rasul itu ya, innalillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan faman ahsoha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang selalu menghitungnya, menyebutkannya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nanti para ulama mengatakan bukan hanya sekedar menghafalnya, bukan hanya sekedar untuk menghitungnya, bukan hanya sekedar melafadzkannya, tapi bagaimana kita juga memahami arti dan menjiwai daripada yang kita baca tersebut. Al-Qawi, Al-Aziz, ya, Al-Qadir, ya, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kita untuk sambil kita merenungi, ya. Yang keenam, mengingat nikmat Allah yang Allah berikan, ya. Mengingat nikmat Allah yang Allah berikan. Musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinah wa zahirah fa inna hadaiyatun ila mahabbatihi. Masyaallah ya. Musyahadatu birrihi, kita memberikan persaksian akan kebaikannya Allah. Allah itu baik dengan kita. Gitu ya. Bahkan nanti diantaranya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tanda atau bentuk baiknya Allah kepada kita. Itu kan para ulama membedakan pembacaan dalam surat Ibrahim ayat 34 itu yang memiliki arti yang berbeda, gitu ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dengan bacaan wa atakum min kullin ma sa'altumuhu. Jadi kalau wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah mengatakan akan aku datangkan kepada kalian semua nikmat yang kamu minta. Nah, bacaannya itu di kasroh saja, bukan kasroh tanwin. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Nah, nanti ada bacaan yang kedua, wa atakum min kullin. Min kullin. Nah, jadi kasroh tanwin ya. Kullin, ya, artinya apa? Katakan kata Allah untuk kamu segala sesuatu meskipun itu tidak kamu minta. Kan beda ya dengan arti pertama. Arti pertama adalah aku datangkan kepada kalian yang kamu minta. Maka untuk agar Allah datangkan, minta dulu kepada Allah. Tapi adanya bacaan kedua yang untuk menunjukkan apa?
Yang Allah nggak apa, yang kita nggak minta kepada Allah, Allah pun berikan. Yang bisa jadi apa? Kita nggak pernah doa minta oksigen, gitu. Oh, itu jelimet banget pokoknya kan. Kalau mau doa sampai ya Allah oksigen, bisa bernapas ya Allah, sinar matahari yang apa namanya menyehatkan, gitu kan. Dan seterusnya lah istilahnya begitu. Itu kan mungkin nggak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita. Lah kalau nggak diberi, coba pas COVID kemarin kan, langka oksigen, coba itu kan. Wah, orang mondar-mandir tempat antum ada oksigen dulu, ada oksigen. Wah, masya Allah. Lah ini gratis, gitu kan? Yang kadang kita lupa ya dengan itu. Ya, nah ini nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, baik nikmat Allah yang batin maupun yang dohir. Ya, jadi kalau kita mengingat akan nikmat Allah, ya, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, akan kebaikan Allah kepada kita, fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi, itu akan menghadirkan pada diri kita kecintaan kepada Allah. Kita akan menjadi mencintai Allah. Ya, dan luar biasa begitu banyak yang tidak mampu untuk kita hitung dari kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadillahi ta'ala. Ya, yaitu apa? Wa huwa min a'jabiha. Oh, ini poin yang terpentingnya kata Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Yaitu apa? Inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadillahi ta'ala. Di mana apa? Kita menyerahkan hati kita secara totalitas kepada Allah. Kita serahkan diri kita secara totalitas kepada Allah, karena memang kita nggak punya kesanggupan apa-apa, kita nggak punya kehebatan apa-apa. Dalam doa kita kan termasuk doa zikir pagi sore ya, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wah, itu luar biasa loh, yang kalau sampai menjadikan orang kok menyombongkan diri. Kalaupun baca hadis ini, baca doa ini, berarti nggak paham dia dengan doanya. Padahal apa? Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis. Atas rahmatmu aku minta pertolongan kepadamu. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku, perkaraku. Gitu kan? Wa aslih li sya'ni kullah. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau timpakan kepadaku aku untuk mengurus sendiri meskipun hanya sekejap mata. Berarti kan artinya apa? Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah totalitas. Gitu kan? Yang kita nggak punya daya upaya apa, ya, sehingga apa? Kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, ini maka untuk kita baca ini luar biasa. Ya, perlu nanti ada dapur zikir pagi sore. Nah, di mana bukunya Ustaz? Nah, insya Allah nanti bisa WA ke saya. Gitu ya. Ya, zikir tadabur ya, tadabur zikir pagi sore. Maka artinya biar kita paham artinya dan kita untuk bisa mentadaburi. Ternyata kan luar biasa permintaan kita gitu loh, permohonan kita kepada Allah itu sampai seperti itu kan. Yang jangan engkau biarkan aku sendiri berbuat sendiri. Ya, yang itu meskipun hanya kejapan mata. Kejapan mata kan Masya Allah cepet banget gitu lah istilahnya ya. Kejapan mata itu cepet banget. Yang kedelapan, berkholwat bersama Allah. Ya, banyak-banyak untuk berkholwat dengan Allah. Al-kholwatu bihi waktun nuzul al-ilahi li munajatihi wa tilawati kalamihi wal wukufu bil qalbi wa ta'addub wa ta'addubi bi adabil ubudiyati baina yadayhi thumma khotima dzalika bil istighfari wa taubah. Ya. Poin yang ke-8 yaitu apa? Menyendiri dengan Allah pada waktu-waktu terutama ketika Allah turun ke langit dunia. Ya, dan nanti sepertiga malam, ya. Limunajatihi, untuk agar kita bisa bermunajat dengannya, wa tilawati kalamihi, dan untuk membaca Al-Qur'an di waktu-waktu itu, wal wuqufi bil qalbi, ya, dan kita untuk apa? Menghadirkan hati kita kepada Allah, ya, wa ta'addubi bi adabil ubudiyati baina yadayhi, dan kita beradab dengan adab sebaik-baiknya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bertadarru, ya, kita tafakur, merenungkan, ya. Summa khatmi dzalika bil istighfar wa taubah. Kemudian setelah itu kita tutup majelis kita berkholwat dengan Allah itu dengan istighfar dan taubat. Ya, dengan istighfar dan taubat. Ya. Dengan banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Yang kesembilan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah. Nah, berarti bersama dengan orang-orang soleh. Mujalasatu muhibbina sodikin waltiqatu atayyibi thamarati kalamihim kama yantaqi atayyiba thamari. Ya. Bermajlis, ya, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang jujur, mengambil ucapan-ucapan baik mereka sebagaimana kita mengambil buah-buah yang baik. Jadi kan kalau kita manen pohon buah apa begitu kan, kita kan ngambilnya juga milih toh. Yang busuk-busuk ya jangan diambil. Artinya apa? Kita ketika ada teman, maka apa? Ya ucapan-ucapannya yang baik itulah yang kita ambil. Ya. Apalagi kita sudah berakal, kita sudah balik. Kadang yang sulit kan anak-anak ya. Jadi ucapan yang baik itu kadang sulit ditiru, tapi ucapan yang buruk gampang ditiru. Ya, itu kan ada kaidahnya juga dalam pepatah Arab, dalam mutiara Arab, ya. Su'ul khuluqi yu'ti. Jadi akhlak buruk itu nulari cepet. Akhlak baik, ya, dari contoh kan udah di ini kan nggak nular-nular, gitu kan. Kalau itu akhlak baik, gitu ya. Maka ini pentingnya, artinya kita memiliki sohib, karib, teman dekat yang baik. Bahkan sekelas Nabi Musa aja kan gitu ya, nggak mau dia, nggak kuat dakwah sendirian. Masya Allah, kita mendapat itu kan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 34 ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ridaan yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Masya Allah, ini Nabi Musa yang mengucapkan ini, ya. Yaitu apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun, ini saudaraku Harun, seorang nabi juga kan, Nabi Harun. Huwa afsahu minni lisanan, dia adalah orang yang memiliki lisan yang fasih, ya. Maka nanti adanya riwayat mengatakan kenapa kok Nabi Musa kok lisannya nggak fasih? Sebabnya kenapa? Karena pernah suruh makan bara, ya, meskipun Allah alam isab, tapi yang jelas memang kondisional lisannya Musa itu nggak sejelas penyampaian atau kalam yang disampaikan oleh Harun. Fa'arsilhu ma'iya ridaan yusaddiquni, ya. Maka ya Allah, jadikan Harun temanku untuk menyampaikan risalah ini, ya, dan dia juga untuk bisa membenarkan aku. Maksudnya ada orang yang bisa membenarkan. Inni akhafu ayyukadzibun, karena aku takut didustakan oleh kaumku. Yang kalau semua mendustakan aku bingung, kata Nabi Musa. Nabi Musa, ya, yang para ulama mengatakan, di antaranya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalaulah boleh seseorang untuk mengatakan bahwa aku ilmunya banyak, aku ilmunya cukup, yang patut untuk mengucapkan kalimat ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Sepinternya Nabi Musa, sehebatnya Nabi Musa, dakwahnya nggak mau sendiri, gitu kan? Nggak mau sendiri. Coba, sehebat kecerdasan dan kepintaran dan penguasaan ilmu Nabi Musa, tapi apa? Kerendah hatian beliau ketika berkata kepada Khidir. Diabadikan dalam surah Al-Kahfi itu ya, ayat yang ke-66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Wahai Khidir, bolehkah aku untuk menjadi muridmu? Angkatlah aku sebagai muridmu agar aku bisa mengambil ilmu darimu. Masya Allah. Padahal tadi para ulama mengatakan, kalaulah boleh adanya seseorang yang untuk mengatakan bahwa ilmuku sudah banyak, ilmuku sudah cukup, yang boleh untuk mengucapkan itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa? Nabi Musa masih berkata begitu kepada Nabi Khidir. Yang diantaranya apa? Beliau sendiri juga nggak berani dakwah sendirian.
gitu ya. Sehingga memang nggak bisa, nggak layak yang untuk ada kita sombongkan, nggak ada. Terutama di dalam dakwah ini nggak ada yang bisa untuk kita sombongkan. Ya, yang para ulama kan mengatakan begitu ya. Kalaulah ya umat itu menolak daripada dakwah kita, tapi kita tetap untuk berdakwah, Allah tetap akan mengatakan kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, yang penting kita tetap terus untuk berdakwah, kita menyuarakan al-haq. Banyak orang menolak daripada dakwah kita, terserah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Nggak ada celaan untuk kita selagi kita nggak berhenti dakwah. Gitu loh. Yang menjadi masalah kan mendapati orang menolak dakwahnya dan kemudian berhenti. Kita akan menjadi orang yang dicela oleh Allah. Tapi kalau orang nggak mau menerima dakwah kita, kita tetap terus untuk berdakwah, kita tetap menjadi Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalaulah orang berbondong-bondong menerima dakwah kita, senang dengan dakwah kita, suka dengan dakwah kita, apakah kita boleh berbangga diri? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu begitu, karena hidayah itu taufik dan kalau Allah nggak menghendaki, nggak terjadi. Kenapa? Sekelas paman Rasulullah saja nggak mendapatkan hidayah. Dai-nya handal, dai yang sangat handal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena hidayah itu. Maka bagi para dai, para ustadz, para kiai pun nggak boleh menyombongkan tuh berkat dakwah saya ramai, berkat dakwah saya banyak yang mengikuti Islam. Pada taraf mereka mempraktekkan Islam itu adalah petunjuk Allah. Ya makanya sehingga Pak, para dai untuk tidak mempermasalahkan kondisi mad'u. Seyogianya untuk begitu. Tapi kadang kan ujiannya luar biasa. Taklim kok sepi, langsung ya Allah. Ya. Wah, itu ujian-ujian para dai begitu, para asatid begitu. Apa orang nggak senang ya dengan dakwah saya? Apakah dakwah saya kurang menarik ataukah terus banyak? Gitu ya. Ini. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah. Yang terakhir ke-10, menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati dengan Allah. Menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati dengan Allah. Yang disampaikan dengan kalimat muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wajalla. Muba'adatu kulli sababin, menjauhi segala sebab yahulu bainal qalbi, yang dapat menjauhkan hati ya, wa bainallah, menjauhkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Segala macam bentuk kemaksiatan, dosa, pelanggaran kepada Allah itu dapat menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.